Kalau ngomong beda nih, apa Pak bedanya Bank Jombang sampai tonggo-tonggo nih Pak? Bedanya kalau Bank Jombang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, itu kan. Kayak yang lain-lainnya itu mungkin dimiliki oleh pihak swasta gitu kan. Terus kalau negara dimiliki oleh Himbara yang itu kantor pusat. Kalau yang miliknya provinsi dimiliki oleh provinsi. Kalau Bank Jombang kembali lagi ke masyarakat Jombang. Kurda itu saat ini sampai 100. Tapi kalau kredit yang lain kami di atas 1M mungkin di bawah 2M. Sudah 2M. Karena begini kita juga kalau misalnya perorangan itu maksimal mungkin 2M. Kalau misalnya nanti badan usaha ya kita lihat bisa sampai 5 dan kita juga sudah memberikan kredit semacam sindikasi. Sindikasi itu apa? Ada satu nasabah yang kita biayai dengan beberapa BPR. Nah, kalau kantor kas itu hanya seperti melayani menerima. Tapi kalau kantor cabang itu bisa mengeksekusi, memutus. Nanti akadnya pun di kantor cabang nanti. Kalau misalnya ngajukan kredit di kantor kas itu nggak bisa langsung di ACC. Nah, itu harus dibawa ke komite di kantor cabang. Di kantor cabang. Kalau di sana ngambil uang itu bisa berarti macam. Bukan eksekutor. Bisa eksekutor, tapi sifatnya adalah ya kaki tangan, kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong Dan saya Syafiq Manaf. Suwi ya itu ya. Sawe gak ketemu arek-arek iki ya. Iya. Iki poso kabeh arek mangane wingi sempat break dawa. Oh ala poso. Pamit. Oh ala. Alhamdulillah muga-muga posone diterima. Amin. Amal ibadahe. Ya posone lah. Oh, iya urip so. Ya kok kate pamitan dong. Cak. Hmm. Terioyo. Iya. Kabeh duwe ya. Ya jelas. Butuh tuku klambi, butuh. Apa nih? Nyangone arek cilik-cilik. Nyangoni arek ponakan-ponakan wis butuh dhuwit akeh. Tapi gak iso ngekek duwe aku, Cak. Lah apa? Sing duwe duwe tak goreng. Sopo sing duwe dong? Bang Jombang lah. Oh iya. Nah, ini ada Direktur Utama Bank Jombang Pak Afandi Slamet. Sore ta siang iki? Sembarang. Sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih atas undangannya nih dari tim Rasan-Rasan CTI. Lho iya, sing duwe dhuwit iki ya. Dijaluki dhuwit. Ojo. Lho enggak, maksudnya kan apalagi nek Riyoyo ya kan butuh duit anyar. Nah, apa nyediakan juga Pak untuk penukaran itu, Pak? Untuk tahun ini itu semua diambil alih oleh BI. Oke. Melalui pintar.bi.go.id. Itu biasanya kami menyediakan. Untuk tahun ini nggak tahu apakah karena ada pemotongan atau seperti apa kayaknya kan harus langsung dan itu mungkin menghilangkan dari mungkin biar terpantau kan kalau situ kan per KTP berapa segala macam. Akhirnya kita nggak menyediakan tidak diamanai untuk menyalurkan itu dulu masih diamanai. Saya nggak butuh ini Pak uang baru. Nggak uang baru ya. Lama juga nggak apa-apa. Siap. Iya. Pak berarti Bank Jombang itu juga menyimpan uang juga. Menyimpan di Bank Jombang ya. Ya sesuai definisi bank, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Menghimpunnya dalam bentuk tabungan deposito, menyalurkannya dalam bentuk kredit. Itulah definisi bank. Gak tahu dijuki toyo lah. ini menarik. Jadi gini Pak, kenapa sih Doyol itu nggak bisa ngambil di bank kan gitu kan? Mungkin banyak orang yang penasaran itu. Karena Doyol itu kan mitos dan itu energi. Nah sementara duit di bank itu duitnya masyarakat, masyarakat banyak itu. Jadi dari masyarakat. Nah maka itu nggak bisa. Karena apa? Yang bisa diperintah misalnya contoh gitu kan, mitologinya kan kalau misalnya ini, tolong ambilkan duit sana gitu kan, gitu harus kasih contoh. Contohnya begini. Jokono duit Pak Afandi. Itu baru bisa. Tapi kalau duit di bank itu kan dari kumpulan nasabah. Energinya itu tidak ada. Nggak ngerti, bingung dia. Karena beraura positif hanya sulit masuk. Jadi ini kan kok Pak auranya negatif lah ini Kak. Jadi nggak bisa untuk karena yaitu duitnya kan bercampur dari beberapa nasabah terus kita himpun kan dari duit saya berapa, duit sampean, duit masyarakat itu dicampur untuk diberikan kredit. Dan saya kira itu di bank itu kan ada apa? Berangkas. Apalagi sekarang digital kan berangkasnya biasa digital. Toyo le iki jek kuno. Kuno. Tak mikir kuwi ngono. Iya. Masuk energi kan jadi itu. Atau yang kedua kalau dulu itu ya, cilian kula Pak ya, itu
kira-kira dukune Bang iki sing rajane dukun. Di samping itu juga udah ada apa namanya ya orang kalau di perbankan kan sudah ada SOP penyimpanan dan segala macam. Kalau sampai hilang pun kita kalau misalnya ini kan kita pasti di asuransi. Asuransi kita itu ada asuransi cash in box, asuransi cash in transit dan asuransi cash in whole. Jadi ada asuransi dalam perjalanan, ada asuransi di dalam box dan asuransi dalam brankas. Itu udah ada asuransi kan. Berarti masyarakat itu nggak perlu khawatir Nggak untuk perlu menitipkan khawatir, uangnya iya, ke di Bank bank. Jombang Ke karena Bank Jombang. sudah tercover asuransi itu Asuransi dan ketika segala macam. ada miss atau apa ada Iya, asuransi. asuransi. Kan dia dijamin oleh pemerintah juga kan, melalui lembaga penjamin simpanan dan segala macam. LPS. Tahu tak Itu. nabung, Man? Kapan-kapan LPS juga perlu diundang loh itu. Oh iya? Itu dananya besar. Boleh. Ya, nabung. Iya, Mau tak utangi. Ya, boleh sih. Nabung di kami nanti diutangkan melalui Bank Jombang ke beliau. Oh, Ya, kan oke. kita lembaga intermediasi. Ya. Iya. Terus Pak, kalau ngomong beda nih, apa Pak bedanya Bank Jombang sampai tonggo-tonggo nih, Pak? Bedanya kalau Bank Jombang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, itu kan. Kayak yang lain-lainnya itu mungkin dimiliki oleh pihak swasta gitu kan. Terus kalau negara dimiliki oleh Himbara yang itu kantor pusat, kalau yang miliknya provinsi dimiliki oleh provinsi. Kalau Bank Jombang kembali lagi ke masyarakat Jombang. APBD-nya kembali ke Jombang segala macam jadi langsung. Tapi kalau misalnya bank yang dimiliki oleh negara gitu kan kembali dulu ke APBN dulu. Iya. Baru turunlah ke APBD tingkat 1, tingkat 2 baru ke masyarakat. Kalau kami langsung Oke. direct masuk ke DPKAD masuk dalam bentuk PAD dividen langsung bisa Kas dimanfaatkan daerah. kas daerah langsung bisa berputar di seperti itulah ketahanan yang dicanangkan Pak Prabowo. Jadi duitnya pun puter di Jombang masyarakat di sendiri. Jombang, Ngono gitu. lho, Rek, Tapi kalau bedane, ke tempat lain ke yang dimiliki oleh provinsi ya ke provinsi dulu belum tentu provinsi dibagi 38 provinsi. Baru kabupaten ini, kota. Kabupaten kota. Kalau negara dibagi oleh provinsi kok gitu. Ngono lho. Ya gitu kan. Bayangin saja. Wis rekening tak gurung nang Bank Jombang. Kurung Buka semua nanti barangkali kalau misalnya ada promo-promo gitu bisa kita kasih voucher-voucher Saya biasanya. pengen nabung itu termotivasi kemarin kok wong nabung oleh mobil itu. Wah, kalau itu produk kami memang arisan Iya, gimana nanti. itu, Pak? Jadi gini, kalau produk kami itu dengan contoh yang mobil itu hanya uang 10 juta itu kita hold selama 15 bulan. Tiap bulan kita undi satu sepeda motor. gitu. Periode ke-15 kita undi Fortuner kemarin. Yang terus yang kemarin yang periode ini itu Zenix dan Wuling ya, Avanza. Itu nabungnya 10 juta, kita hold selama 18 bulan. Terus per bulannya hanya bayar 100.000. 100.000 itu hanya sebagai pengingat atau kalau tujuannya untuk ini. Kalau misalnya mau di ini ya tambah 1.500.000 ya sudah sama dengan ini gitu. Gajinya sama saulan. Itu karena gini, kayak filosofinya adalah kita sebagai masyarakat timur itu percaya terhadap mitos atau percaya terhadap ini bahwa kepercayaan. Kalau kita itu ke tempat-tempat perjudian ya, kalau kita pernah ke Genting atau ke Makau atau pernah ke Dubai yang ada ininya itu orang sudah sepuh tua itu dia datang ke tempat perjudian itu. Waktu itu saya pernah ke sana, saya tanya tour guide-nya, itu kenapa kok ini? Kenapa orang-orang tua itu masih main judi? Karena dia percaya tahyul bahwa hari ini itu hari baik. Hari baik maka dia akan ikut terus gitu. Nah, itu percaya itu. Nah, kita pun masih percaya kan terkait hal itu karena kita termasuk orang-orang timur. Nah, kadang kita itu kalau pas undian, Mas, kalau pas undian itu juga orang-orang tuh rajin sholat. Sholat tahajud, sholat apa barangkali keluar. Kenapa? Kita ngundi hampir tiap bulan itu 4 sepeda motor, Mas. Ada Scoopy, ada Vario, ada Stilo gitu kan. Kita ada semua varian-variannya karena kita per cabang tuh sudah melakukan undian-undian itu. Berarti jenengan ini kompleks, Pak. Selain mendapat keuntungan dari situ dari perbankan dapat amalan juga. Oh iya. Bayang kan ya. Iya. Makane aku makan gak oleh undian ya aku mang ya. Enggak nabung kok. Loh, beda mau ya, sing mang ya. Sing oleh Amir kaya emang bengi iku ndungone ngono. Kate riyo.
mitos itu memang seperti itu. Iya, Jadi iya. kita gunakan daripada orang itu kejebak judi online. Judi online itu apa sih? Atau judi lah. Itu kan mengundi nasib, mempercayai nasib baik atau. Nah, ini kan kalau nabung di Bank Jombang dengan sistem arisan, duitnya nggak hilang, hanya dihul atau ditahan. Tapi tiap bulan dia bisa barangkali saya dapat undian. Ada yang dapat undian umroh, ada yang emas batangan. Kita punya produknya macam-macam, Mas. Untuk karena apa? Karena kalau kita itu menghimpun dana dengan tabungan, kadang orang itu malas. Kalau diambil saya nabung, kalau enggak lah. Kita kan sifatnya bukan ngemis, nabung kita edukasi bahwa ini adalah uang yang bukan uang sisa, tapi uang yang disisihkan. Betul. Begitu dapat duit langsung disisihkan untuk ditabung. Bukan uang sisa. Oh, sisa gawe ini tinggal ditabung. Nah, kalau dulu kita nabung di celengan atau di umplung gitu kan, atau gambar semar gitu kan, duit sisa ditaruh. Nah, mindsetnya itu jangan duit sisa, tapi duit yang disisihkan. Kita dapat gaji taruhlah 1 juta gitu. Ya udah, saya nabungnya tiap dapat gaji 1 juta, saya sisihkan taruhlah 100.000. Nah, inilah kami pengen membuat mindset bahwa menabung itu adalah menyisihkan, bukan uang sisa. Menabung itu menyisihkan dong. Sisihno dhisik. Peribahasa saiki ben ngerti. Ya bener ya. Rajin menabung pangkal Pangkal kaya. Pangkal kaya. Saiki iki disisihno nang Bank Jombang, ojo nang kon liya kowe arep. Iya. Iling ora nek nang Bank Jombang, nek kepengin nabung nang Bank Jombang ae. Nah, selain undian-undian iku mang jek akeh informasi-informasi program-program sing iso sampean goleki nang Bank Jombang. Terus iku mang lho. Langsung balik nang masyarakat Jombang maneh pembangunan. Nah, Pak, tadi kan nabung dapat mobil, undian. Itu ada lagi Pak program-program yang lain? Untuk kredit nih Mas, untuk kredit kami juga memberikan berbagai macam kredit ya. Kami juga pengelola rekening kas desa. Kenapa kok kami mengelola rekening kas desa gitu kan? Itu sejarahnya panjang Mas. Sejak zamannya Pak Yanto almarhum. Pak Yanto. Jadi kan kami mengelola rekening desa dulu itu belum ada perangkat itu hanya dapat bengkok saja. Dapat bengkok, belum dapat tunjangan kayak sekarang, gaji sekarang. Nah, waktu itu kami begitu buka cabang di setiap kecamatan itu sudah sudah penuh lah. Mau buka di kabupaten lain itu belum diperbolehkan lah sama stakeholder kami, Pak Bupati waktu itu Bu Ita belum bisa. Akhirnya kami bagaimana bisa menetrasi pasar, maka kami menggarap kredit perangkat. Nah, kredit perangkat itu dapatnya itu bengkok saja, tapi perangkat yang dapat bengkoknya tanahnya tidak subur itu dikasih tunjangan sama Pemda. Nah, itulah yang kami garap waktu itu. Tapi harus dibelikan sepeda motor. Agar apa? Agar kami dapat nahan BPKB-nya. Nah, waktu itu. Tapi kalau misalnya daerah-daerah yang sudah produksinya bagus, itu nggak dapat. Karena waktu itu juga disetarakan sama UMR. UMR waktu itu di Jombang 1.800.000 waktu itu. Dan kalau tanah bengkok itu ada yang cuma 1 juta, tanah kering misalnya yang di daerah utara Berantas atau yang di Panglungan sana perkebunan itu nggak dapat. Nah, maka dapat tunjangan lah, itu dibayar 3 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali. Nah, waktu itu kita kasih pembiayaan. Nah, dari kondisi itu perangkat sudah nyaman di kami, terus akhirnya adalah dana desa Pak Jokowi, dana desa yang digelontor 1M dulu, habis itu saat ini kan mungkin per desa 2M. Nah, kami waktu itu berkeinginan untuk mengelola, akhirnya dapatlah kami mengelola itu. Karena apa? Karena kami punya kantor kas di setiap kecamatan. Kami waktu itu beauty kontes sama bank-bank umum, beauty kontes. Nah, terus waktu itu zamannya ganti Pak Nyono. Pak Nyono kan otomatis dulu mantan kepala desa tahu Pak kepala desa. Nah, dari kepala desa itu akhirnya dikumpullah asosiasi kepala desa. Itu dana desa enaknya disimpan di mana? Kita disuruh membuat survei Mas, seluruh Jombang untuk kepala desa. Akhirnya 97% itu pengen di Bank Jombang. Karena apa? Ada di setiap kecamatan. Terus kami juga sudah dikenal lah lebih dulu. Terus ya ini. Nah, akhirnya dari kondisi itu kami sampai sekarang mengelola dana desa. Seperti jadi dana desa kami kelola, kami kembalikan lagi ke masyarakat. Kami juga memberi pembiayaan yang kiranya bisa dimanfaatkan oleh Bank Jombang, termasuk kali ini pun kami dapat kurda kami dapat itu tujuannya adalah
Karena nasional itu ada kur nasional. Nah, kami itu hanya membentengi karena nasabah kami itu tidak di take overin oleh kur nasional. Ya, kalau sekarang sih mungkin nggak sebegitu gencar ya, tapi begitu waktu kemarin menjelang Pilpres itu kan gencar banget itu. Bank Umum tuh Sabtu Minggu buka untuk ngalahin kur. Nah, kami itu mendapati agar kami itu melakukan penetrasi pasar, tidak saling kanibal di BPR kami, toh nasabah kami udah lama. Seperti itu untuk kredit yang lain masih banyak Mas gitu. Plafonnya berapa Pak kalau sampai kredit Kurda itu saat ini sampai 100. Tapi kalau kredit yang lain kami di atas 1M mungkin di bawah 2M. Sudah 2M. Karena begini kita juga kalau misalnya perorangan itu maksimal mungkin 2M. Kalau misalnya nanti badan usaha ya kita lihat bisa sampai 5 dan kita juga sudah memberikan kredit semacam sindikasi. Sindikasi itu apa? Ada satu nasabah yang kita biayai dengan beberapa BPR, terutama BPR Pemda. Kita sindikasi dengan BPR bersama kita. Bersama. Satu debitur itu ya. Debitur misalnya debitur 30M kita biayai dengan 5-6 BPR itu. Kalau misalnya yang bank besar itu misalnya membuat jalan tol itu kan nggak mungkin dibiayai oleh satu bank. Itu bisa konsorsium 5 BPR. Nah, itu kita juga membiayai seperti itu. Yang nasabahnya sebelumnya sudah kita bina dari kecil. Nah, itu kan kita udah tahu nih. Berarti badan usaha bisa ya, Pak ya? Oh, bisa. Kalau badan usaha biasanya udah di atas 2M itu pasti harus badan usaha. Karena kalau nggak badan usaha minimal CV lah. Karena kenapa kok harus badan usaha? Karena biar tidak tergantung one man show. Kalau seorang itu kan begitu, ini ada orang tetangganya meninggal, nggak bisa dihubungi ya, nggak bisa gitu dong. Kalau badan usaha kan sudah terbentuk struktur. Rasa-rasan badan usaha loh. Gak minat. Ya monggo gawe MBG atau apa gitu nah itu. Ya apa kapan diajak lagi? Sampeyan sing tanggung. Enak utange nyaur iku. Sing nanggung iku Mas Amir. Sing jawab aku tok, aku bagian jawab tok ya. Tanggung jawab. Engko ilang. Kayak berita-berita wingi Loh, apa sing ilang? Loh, apa Pak? Nah, itu pemberitaan itu tadi kan Masnya juga nanya tuyul itu ya. Tuyul sama mungkin tanya yang masalah kenapa sih kalau di bank itu ditanya ibu kandung gitu. Intinya begini, orang punya utang bagaimanapun dia harus bayar. Kalau ditagih cari persoalan itu ya nggak etis lah. Itu duitnya nggak hilang, ada masih ada itu kenapa jumlah itu nggak hilang, bahkan duitnya di deposito dan tabungannya pun bertambah. Tapi kreditnya ini nggak diselesaikan, ada persoalan ya, mungkin ada persoalan apalah sama oleh warisnya ya itu terus dari perkara. Tapi intinya kan ya itu tadi tuyul aja nggak bisa ngambil gitu apalagi Indonesia. Nah kalau misalnya ada itu karena apa, duit masyarakat Pak, kita itu menjaga duit masyarakat. Intinya pokoknya nang Bank Jombang ojo kuwatir duit ilang. Aman, gak mungkin hilang. Sama gak kira ilang sama gak nabung. Iya, meneh kudu nabung. Harus nabung lah Pak Jombang. Menarik. Pak Fandi iki Mas. Program-programnya ASI kan berarti tidak terlepas dari latar belakang Pak Afandi. Iya. Ngomongin ket awal sampai akhir emang lo ya. Ngomong duwe. Ya terus lu wancar lho. Gak ono anu pedete belas. Katakan apa? Pengalaman nang Bang Wakil. Ya dulu saya begitu saya kebetulan setelah SMA terus ambil pendidikan S1-nya akuntansi ya. Akuntansi. Ya, dulu kalau kita lulus akuntansi gitu kan. Kalau saya dulu SMA Negeri 2 Jombang sini. Begitu kalau kelas 3 itu kan ada yang datang nih. Dari Akpol datang. Ambil dari STAN gitu kan, datang terus dari STPDN datang gitu kan supaya datang ke sekolah untuk mengenalkan sekolah masing-masing kampusnya. Terus waktu itu saya pengennya ke STAN sih karena saya SOS gitu kan. Ke STAN nggak masuk, ke MPT nggak masuk, akhirnya ke swasta ambil akuntansi. Nah, begitu lulus kita tuh cari pekerjaan, cari pekerjaan apa ya? Maka kalau orang cari pekerjaan kalau zaman dulu nggak tahu zaman sekarang ya, itu kan kita ada tiras politika itu. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau legislatif masa umur saat ini jadi legislatif nggak mungkin kan. Yudikatif kan harus orang hukum. Nah, otomatis harus eksekutif kita pecah lagi nih, Pemda apa segala macam. Nah, yang paling menarik itu Bank Indonesia. Begitu ya. Nah, akhirnya kami bagaimana bisa masuk ke Bank Indonesia. Pertama lulus 98
lagi krisis kan. Krisis 98. Akhirnya kerja di akuntan publik, Mas. Kantor akuntan publik yang meriksa-meriksa. Meriksa kantor akuntan publik kan, meriksa perusahaan apa segala macam. Auditor gitu. Ya, auditor kantor akuntan publik. Dari akuntan publik itu kami di-hire oleh Bank Indonesia untuk meriksa BPR, meriksa bank-bank. Meriksa misalnya kita di KAP itu meriksa 10 BPR itu paket kita dapat paket 10 meriksa kemana-mana ke seluruh Jatim lah gitu kan. Nah, terus setelah diperiksa adalah waktu itu peraturan berubah BI menjadi OJK itu tidak boleh pekerjaan auditor itu di outsourcingkan atau di pihak ketiga kan. Akhirnya dibuka lowongan lah, dibuka lowongan BI buka lowongan, saya masuk ke sana sebagai pemeriksa BPR ya datang ke BPR. Dulu Wijaya Prima itu masih besar, itu sering periksa Wijaya Prima. Tahun berapa Pak keterima itu Pak? Tahun berapa ya? 2000-an lah, 2000 berapa? 2003 lah meriksa-meriksa. Nah, setelah di BI hampir 6 tahun ada gonjang-ganjing pindahan ke OJK. Ke OJK. Nah, pilihan sempat ke OJK juga. Belum. Waktu itu mau tetap BI atau ke OJK. OJK atau kalau di BI udah kalah senior gitu. Nah, pilihannya gini. Mau menjadi semut gajah, mau menjadi kepalanya semut atau ekornya gajah. Nah kebetulan waktu itu ada tawaran ke Bank Jombang, itu ya udahlah menjadi kepalanya semut aja. waktu itu Bank Jombang asetnya 38 miliar. Nah, kalau saya pindah ke OJK maka akan menjadi ekornya gajah. Kalau ekornya gajah kan bisa dibuang ke Papua. Teman saya masih di Papua belum balik ini di Sorong. Tapi udah menjadi kepala apa gitu. Akhirnya kepala divisi. Jombang tahun 2011. Pernah ke Bank Umum juga sebentar 2011. Awal-awal itu tantangannya apa, Pak? Waktu itu Bank Jombang hanya tahu sendiri kan di sebelahnya Seger itu kecil asetnya 38 miliar. 38 miliar. Kalau saya sekarang kan 1,2 triliun lah. Jadi dalam waktu 10 tahun kira-kira tumbuhannya 35% ke atas lah. Duit 1,2 T. Kok gak iso dicelong mbek toyo li. Ayo kuwi kurang cerdas. Energinya enggak bisa satu-satu karena begitu bercampur gitu mungkin disisihkan itu duit ini mungkin bisa gitu. Karena enggak bisa. Enggak iso caranya ngitung triliunan deh. Kayak aneh ya. Sudah pakai Bitcoin. Apa, Pak? Selain memang aset cuma segitu. Waktu itu kami buka di setiap kantor cabang, di kantor kas di setiap kecamatan. Waktu itu tantangannya kan kita waktu itu Bank Pasar namanya. Ada di setiap pasar. Tapi setiap pasar itu masuknya itu jam habis subuh, tapi pulang jam 8 udah selesai. Jam 8 udah selesai. Karyawan waktu itu 50 orang tapi di kantor pusat itu jumlahnya hanya 25. Yang 25 itu di pasar-pasar. Tapi berangkatnya itu setelah subuh, pulang jam 8, habis itu jam 9 udah pulang. Waduh, ini kalau ini nggak bisa. Gak produktif. Gak produktif karena kita waktu itu kan kami mindsetnya adalah PNS sentris. Nah, PNS sentris kami rubah menjadi perbankan mandate. Kalau kami kerja di BI dulu itu paling cepat tuh habis maghrib, Mas. Habis maghrib waktu di BI yang di kantor pahlawan depannya itu kan ada gedung biskup itu. Ada gedung biskup pahlawan dulu itu. Kalau misalnya pulang nonton biskup dulu lah gitu. Nah, sekarang ini kan punya 21 kantor kas di kecamatan. Itu awalnya dulu program jenengan waktu melamar ataukah program yang ditargetkan oleh pemerintah? Awalnya ya itu tadi reformasi dari kan dulu Bank Jombang namanya Bank Pasar ya. Itu reformasi kita ada di setiap pasar tapi kurang produktif. Maka kantor pasar itu kita jadikan kas. Begitu kas sudah, kantor pasar sudah, akhirnya di setiap kecamatan. Bahkan ada satu kecamatan itu ada yang 2, yaitu di Gudo itu di Blimbing sama di Gudo. Terus Mojowarno itu ada di Mojowarno sama di Mojodhuur. Karena apa? Karena Blimbing punya pasar, Gudo punya pasar. Tapi yang nggak punya pasar ada di setiap kecamatan. Nah, terus berkembanglah menjadi setelah kecamatan sudah, terus kita konsolidasi, yang Kawedanan kita jadikan kantor cabang. Maka kita punya cabang di Ngoro, di Ploso, di Perak sama di Mojagung serta di pusat. Itu jenengan program itu jenengan tawarkan ketika sudah di Bank Jombang ataukah mau melamar di Bank Jombang? Waktu ngelamar itu ada 4 calon, Mas. Ada 4 calon direksi. Kebetulan kami waktu itu paling muda ya umurnya. Paling muda. Wawancaranya paling akhir waktu itu udah malam jam 2:30. Waktu itu Pak Yanto sama Pak Bela. Oh, yang interview Mas Bela sama Pak Yanto ya. Saya paling muda ditanya, "Mas, kalau sampean jadi direksi apa program sampean?" Yang 3 tadi udah ngomong bahwasanya akan koordinasi apa segala. Saya coba ngomong gini aja. Saya akan buka kantor kas di setiap kecamatan. Loh, iya gimana caranya?
Caranya itu rahasia saya, Pak. Tapi ya kan, kan dicontoh, Pak. Iya. Malah tak mau gak mau terima. Tapi saya meyakini, pertama saya kerja di Bank Indonesia. Waktu Danamon simpan pinjam itu membuka DSP, waktu Danamon kan waktu itu membuka Danamon simpan pinjam. Itu kami yang menyurvei, tahu strateginya, gini. Terus Danamon simpan pinjam itu kan dikopi sama Bank Bank Mutiara, terus pindah menjadi bank apa itu? Pandu atau bank apa itu? Itu. Nah, tapi kan waktu itu Danamon strateginya setelah buka di mana-mana baru dijual ke asing Singapura. Nah, itu kan terus waktu saya di pemeriksa juga, saya waktu itu Lamongan juga waktu itu buka di setiap kecamatan. Waktu itu. Nah, waktu itu Pak Yurohnur sekarang jadi bupatinya itu dulu dirut Bank Lamongan. Itu buka di setiap kecamatan. Nah, filosofinya dulu itu buka di kantor kecamatan. Kantor kecamatan ada ruang itu dijadikan kantor kas. Kalau kami waktu itu kan udah punya pasar, kami kantor pasar jadikan kantor terakhir sewa-sewa di bedak di pasar-pasar itu. Itu terakhir bukalah kami seperti itu. Nah, waktu itu kami juga punya banyak kenalan orang yang dulu dari Danamon, terus Danamon nggak berkembang balik lagi ke BPR lah. Itu kami rekrut untuk membuka di setiap kecamatan itu. Kami kasih target. Dalam 3 bulan bisa nggak kamu cari kredit 1,5 M? Kalau bisa buka 1,5, zaman dulu ya 1,5 M ya, mungkin sekarang mungkin 5 M baru bisa. Nah, itu baru bisa buka karena setiap kantor kas itu paling tidak membutuhkan 4 orang. Kasir gitu, 2 AO sama 1 kepala kas. Nah, itu kalau waktu itu UMR itu 1,8, itu dibutuhkan kira-kira harus punya kredit 1,5 M baru bisa muter. Nah, kalau sekarang kantor kas saya udah hampir ada yang 30, ada yang 20, 30 lah kira-kira kantor kas saya KID-nya, kreditnya. Sama ini. Direktur BPR Lamongan iku pensiun dadi bupati. Saiki. Iya. Muga-muga Pak. Iya gitu strategi yang kita pakai, Akhirnya karena dia moncernya dulu itu buka di setiap kecamatan terus menjadi bendaharanya Persela. Nah, itu akhirnya menjadi LA Mania. Nah, ini Pak, bedanya kantor kas sama kantor cabang itu dan fungsi kerjanya seperti apa? Kalau kantor kas itu hanya seperti melayani menerima. Tapi kalau kantor cabang itu bisa mengeksekusi, memutus. Nanti akadnya pun di kantor cabang nanti. Kalau misalnya ngajukan kredit di kantor kas itu nggak bisa langsung di ACC. Nah, itu harus dibawa ke komite di kantor cabang. Kalau di sana ngambil uang itu bisa. Berarti bukan eksekutor. Bisa eksekutor, tapi sifatnya adalah ya kaki tangan, kepanjangan. Semua di kantor cabang, komite, terus penyimpanan sertifikat berkas itu di kantor cabang. Dari 2011 sampai sekarang berapa tahun, Mas? Tapi kita udah berganti-ganti dari PD terus menjadi Perseroda, terus sekarang menjadi perekonomian. Kita udah berganti tiga fase lah, fase. Dari Bank Pasar kita menjadi PD, Bank Daerah, terus menjadi Perseroda, terus sekarang menjadi perekonomian. Dulu kan BPR itu bank perkreditan, sekarang menjadi bank perekonomian. Kalau sekarang berapa nasabahnya, Pak? Nasabah kami kira-kira 8 ribuan, total aset kami 1,1 triliun. Modal yang dari Pemda itu 50 miliar 500 juta, tapi kami dikasih tanah yang sekarang menjadi itu kira-kira total modal yang diberikan ke Bank Jombang kira-kira 85 miliaran. 85 miliar menjadi 1,1. Nah, duitnya mana? Duitnya dari tabungan kira-kira 350 miliar. Terus dari deposito 300 miliaran, terus pinjaman antar bank umum. Kita pinjam ke bank besar lah. Makanya asetnya 1,1 triliun tadi. Berarti gak tau rugi Mas Bang ini. Yo kadang sampai. Makanya itu sampai oleh penghargaan itu loh. Ya kan. Baru saja Pak dapat penghargaan. 2 penghargaan itu ya. Dari gimana? Infoband. Digital Brand Award itu ya. 2025. Itu apa program apa itu Pak? Digital itu kebetulan kita sebagai pelopor BPR yang berdigital. Karena kita itu dianggap lebih bagus dari BPR lain karena kami itu ya semua sudah contoh analisis kami sudah menggunakan AI
Terus kita mulai scoring sudah cepat. Karena kita juga dulu sudah main fintech juga, financial technology. Tapi kerjasama sama beberapa fintech, ada Krudo, ada Komunal, ada Gandeng Tangan, ada Senders, macam-macam. Kami kerjasama 20 fintech dulu. Karena fintech sekarang lagi ini kami tidak lagi. Nah, dengan bekerja dengan fintech, kami itu mempunyai banyak masukan teknologi. Bagaimana menganalisa dengan cepat, bagaimana misalnya orang itu kerjaan di mana itu bisa di tracking itu kemana, apa segala macam itu tahu. Dan kerjasama kita tanda tangan udah pakai BRIVID, analisisnya sudah berdasarkan tingkat konsumtif, dia misalnya peletre berapa, dia terus belanja online berapa, itu bisa berarti kita analisa. Sudah kuat soal mitigasi resikonya. Ya, kita kebetulan karena kita waktu itu kerjasama 20 fintech. 20 fintech ini punya kalian apa kita contoh. Nah, kita akhirnya dapat penghargaan itu. Sebenarnya kita bukan mencipta, tapi mengadopt dan langsung mengeksekusi gitu. Mengadoptasi, mengeksekusi. Nah, dari 20 fintech itu ada kelebihan apa kita ambil. Kita ambil, kita lihat terus kok dihargai sama teman-teman Infobank gitu. Ngono kate gak percaya ambek Bang Jo. Kurang apa maneh? Kurang di ACC. Karena lowongan apa kira-kira aku kon. Wis sampean melaku. Wis dirasa-rasan malah melaku. Nggo nek Bang Jo kok ayo rasa-rasan to yo. Jangan ngomong gitu. Iki Mas, iku mau menarik sing dibahaskan Pak Afandi soal iki kita merawat uangnya orang Jombang dan nantinya akan kembali kepada orang Jombang. Nah, benar. Itu bentuknya kembalinya dalam bentuk kredit, Mas. Kreditnya kita tadi macam-macam, ada kurda. Nah, untuk yang saat ini, Mas, itu yang lagi happening, itu program makan bergizi gratis. Nah, program makan bergizi gratis itu harus mendirikan SPBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur real. Nah, itu kalau mendirikan dapur, kalau dari BGN Badan Gizi Nasional itu anggarannya 4M. Kalau misal standar. Nah, kalau Anda udah punya misalnya contoh ini tanahnya itu kira-kira 2M karena kalau standarnya BGN per meter itu 2.400.000. Tapi kalau di tanah di Jombang kan bisa murah. Iya, betul. Nah, tapi bangunannya itu paling enggak luasannya antara 600 sampai 800 meter persegi. Harus 2 pintu karena waktu itu kita sama Pak Bupati PJ yang kemarin Pak Narutama itu semua kepala dinas diajaklah ke BGN dan langsung survei ke SPBG. Rumah tanah sereal yang ada di Bogor itu. Kurang puas. 2 minggu kemudian camatnya diajak ke sana semua. Nah, akhirnya kita memahami. Akhirnya Jombang itu diharapkan bisa segera berdiri SPBG itu. Karena presiden punya legacy, Mas. Presiden punya legacy. Kalau zamannya SBY sama Yusuf Kala, legasinya adalah tabung melon atau LPG. Maka berdirilah Satuan Pengisian Buk LPG seluruh Indonesia. Berdiri. Kayak pom bensin gitu berdiri. Jokowi tol di mana-mana. Ya kan? Nah, Prabowo ini kayaknya legasinya nanti adalah SPBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Akan berdiri untuk makan siang gratis per SPBG itu mulai 3.000 sampai 3.500. Investnya itu kira-kira kalau di luar tanah itu 2M. Nah, mari masyarakat Jombang mendirikan SPBG. Di Jombang itu akan terpetakan 173 SPBG. Nah, kalau misalnya kekurangan dana untuk membuat SPBG, buat beli dapurnya untuk peralatan dapur kira-kira 500 juta. Terus itu harus beli 2 mobil. 2 mobil itu untuk angkutan itu karena mobilnya itu untuk mendeliver anak sekolah. Terus butuh 4 sepeda motor karena untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, itu kira-kira 500 jutaan. Terus bangunannya, kalau bangunannya tingginya harus 4 meter, terus harus semuanya stainless segala macam, itu kira-kira 1M. Maka untuk mendirikan SPBG, kalau standarnya itu adalah 2M. Nah, 2M itu bisa disewa BGN, itu per ompreng kotak makan itu bisa 2.000 maksimal. Tapi kalau misalnya Anda di investasinya nanti hanya 1,5 M, mungkin hanya ketemunya 1.500. Nanti diappraisal sama BGN, berapa sewa Anda per ompreng. Nah, itu kalau dibuat 1.500 saja, Anda dapat sewa dari BGN 4.500.000 per hari. Kali sebulan 99 juta. Nah, kalau ngambil 2M, angsurannya 2,5 tahun atau 2 tahun itu hanya 77 juta, masih untung 21 juta. Bisnis. Nah, karena kalau dengan SPBG ini siap berdiri, maka duit anggaran yang sekarang itu dipotong oleh pemerintah pusat 300 triliun kan 100 triliunnya untuk kemudian MBG nih. Itu bisa diambil, Mas. Karena apa?
Contoh, karena di Jombang nanti berdiri 173 SPBG dan itu melayani 500.000 penerima manfaat. Karena penduduk Jombang itu 1,2 juta. Kalau di equal treatment kan dengan yang di Gresik itu jumlah penduduknya sama 1,2, tapi yang dilayani 300.000. Kenapa Jombang sampai 500.000? Karena banyak pesantren. Betul. Nah, kalau tahun ini saja itu bisa melayani 100.000, maka duit pusat dari BGN itu bisa 45 miliar. Itu masuk tiap bulan. Perputaran kalau uang 500.000 ini iya. Karena satu makan bergizi itu kan 10.000. 5.000-nya untuk operasional, 2.000 untuk tenaga kerja, 2.000 untuk sewa, 1.000-nya untuk operasional. Nah, sudah itu duit akan berputar. Kenapa? BGN itu duitnya dari APBN ke BGN langsung ke SPBG. SPBG langsung untuk belanja. Belanja beras, belanja apa segala macam. Jadi tapi kalau duit APBN itu dari ke APBN, ke dinas dulu, ke APBD tingkat 2 dulu, ke dinas, baru ke masyarakat. Kalau ini langsung Mas, direct dari BGN, dari APBN ke BGN, ke BN, SPBG. SPBG itu dikelola oleh 3 orang, yaitu manajer, ahli gizi sama accounting. Ya sudah itu yang operasional. Kalau masyarakat Jombang mau mendirikan SPBG, itu nggak usah khawatir operasional, sudah dioperasionalkan orang-orang 3 ini. Sama dengan Anda itu punya Indomaret, Alfamaret, itu sudah sudah ada manajer yang ngatur semua. Tinggal remote sudah. Tiap bulan tinggal ngomong aja, tinggal ngitung payuku per omprek sekarang berapa, 3.000 kali berapa. Gitu. Nah, ayo masyarakat Jombang gitu kan mendirikan SPBG. Enggak tahu jalurnya Anda itu melalui apa, silahkan. Kami siap membiayai. Monggo gitu kan. Gitu. Itu menurut saya, menurut himat kami ini yang sangat ciamik soro ibaratnya gitu kan, untuk kita menggerakkan ekonomi. Karena apa? Begitu di situ ada SPBG, maka di situ butuh 47 tenaga kerja. Tukang masak. Karena yang 3 tadi udah dari BGN. Terus Anda punya sayur hari ini, buahnya hari ini dikasih pisang, besok kasih semangka, besok kasih melon, besok lagi kasih edamame, besok lagi kasih jeruk. Itu bergerak semua. Bakul buah, bakul tahu, bakul tempe, bisa jalan semua. Nah, kalau yang itu, yang bakul tempe, bakul tahu apa segala macam kurang dana, kita kasih kurda dengan bunga 3%. Tadi 3%. Yang katanya bangun SPPG bangunannya Bang Jombang siap sampai 2M. Sampai 2M. Sing nyuplai bakul tempe, bakul sayur, gandeng gawe kulak. Kurda 3%. Ada kurda. Kene rugine duwe kanca Bang Jombang. Siap. Nah, ini Pak, terakhir harapan untuk Bang Jombang ini ke depan jenengan ini seperti apa? Monggo bisa disampaikan ke masyarakat. Masyarakat Bang Jombang yang kami hormati. Waduh kayak serius ini. Jadi program MBG ini makan bergizi gratis dengan pendirian SPBG ini sangat berpeluang sekali. Silahkan orang Jombang, kebetulan ada 173 yang akan berdiri, itu mandirinya mungkin 150-an lebih, silahkan mengambil kredit Bang Jombang. Dan kami mohon supportnya Bang Jombang dengan adanya Undang-Undang P2SK, penguatan dan sektor keuangan, itu BPR bisa go public atau terbuka. Nah, pengen kami Bang Jombang mengawali kalau bisa itu go public agar masyarakat itu bisa memiliki sahamnya. Kalau ini bisa, maka Bang Jombang mungkin yang menjadi pertama akan BPR go public. Kalau NU lahir dari Jombang, maka BPR yang go public, saya rasa Bang Jombang. Terima kasih. Amin. Luar biasa jadi go public. Aku akan beli sahamnya. Ngono ta? Dan semoga niat baik hari ini aja sudah 1, sekian 1,2 triliun. 1,2 T kalau go public mungkin akan lebih bisa berkembang lagi lah ya, karena modal dan masyarakat akan mengalir dengan saham. Tidak hanya kantor kas mungkin nanti di kecamatan. Kita sudah digital, Bos. Sudah digital. Nah, masalahnya dong, terus mat kasan iku ngerti ya dong. Nek terus dijak ngomong no bang iki dong. Apa jare aku lagi ngomong. Oh, jare. Ya. Suwi mat kasan gak diceluk ya. Iya. Nanti are. Iki tak celuk. Oh iya, celuk dong. Menutup iki. Iber-iber Kedung Pari. Cakep. Desa Sembung, omahe mat kasan. Oh, nang Derek aja lali, dukung terus. Rasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembah nuwun.